Baik, shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Hari ini jumpa lagi bersama saya Pendeta Jerry Adu dalam program Renungan atau Khotbah Ulang Tahun. Nats yang akan kita ambil adalah Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Amsal yang ketiga ayat 16 yang menjadi ayat renungan atau khotbah ulang tahun. Nah, sebelum saya membaca ayat daripada Amsal 3 ayat 16, saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. Saya Pendeta Jerry Adu mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara yang berjumpa dengan ulang tahun saudara. Baik itu ulang tahun pribadi, lepas pribadi, perorangan maupun mungkin ulang tahun pernikahan atau mungkin ulang tahun persekutuan doa, ulang tahun gereja, ulang tahun perusahaan, bisnis dan sebagainya. Pada intinya saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada kita semua. Kiranya Tuhan selalu menyertai, memberi kita umur panjang, kesehatan dan berkat Tuhan. Nah, saudara, ayat yang akan menjadi berkat kita untuk setiap kita merayakan ulang tahun adalah Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saudara, di hari ini atau di renungan ini saya mau beri tema bahwa setiap berkat berupa umur panjang atau kekayaan dan kehormatan itu ada di tangan kita. Setiap kita memiliki kesempatan untuk meraih 3 perkara tadi saat kita berjumpa dengan ulang tahun, yaitu umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa Alkitab berkata di tangan kanannya ada umur panjang dan di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan? Apa makna di hari ulang tahun ini? Saya mau bahas 2 kata, yaitu tangan kanan dan tangan kiri. Ya, saya percaya bahwa tangan kanan dan tangan kiri adalah bagian tubuh yang ada pada kita yang normal. Kita punya tangan kanan dan kita punya tangan kiri. Yang menjadi pertanyaan saya adalah dalam perenungan saya secara pribadi adalah mengapa Alkitab mengatakan 2 kata, umur panjang ada di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Apa maksudnya? Saya coba berpikir bahwa memang saya percaya tidak semua ayat-ayat dalam Alkitab selalu memiliki arti dalam pengertian simbolisme. Tetapi saya meyakini bahwa Tuhan pasti punya maksud, atau Alkitab selalu punya maksud untuk kita semua. Nah, kalau bicara tentang tangan kanan, dia bilang di tangan kanan ada umur panjang. Di tangan kiri ada kehormatan dan kekayaan. Kalau begitu, apa yang dapat kita pelajari dari ayat ini? Pertama, sebelum saya bahas tentang tangan kanan dan tangan kiri, saya mau bicara dulu tangan kanan. Alkitab selalu menggunakan tangan kanan itu ada hubungannya bukan hanya dengan kita, tapi tangan kanan itu berhubungan dengan Tuhan. Saya coba baca beberapa ayat, baru saya jelaskan. Misalnya Mazmur 17 ayat yang ke-7. Mazmur 17 ayat yang ke-7 berkata begini. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau, maksudnya Tuhan, yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Jadi, saudara, ayat ini dalam konteks Mazmur 17 ayat 7, tangan kanan Tuhan digambarkan, metaforanya adalah dikatakan menyelamatkan. Sekali lagi saya baca, tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib, ya engkau yang menyelamatkan. Jadi kita sepakat dulu bahwa tangan kanan di dalam Alkitab hubungannya dengan Tuhan bicara tentang satu arti pertama, menyelamatkan. Jadi kalau tangan kanan itu bicara tentang menyelamatkan. Lalu saya dengan cepat, Keluaran pasal yang ke-15 ayat ke-6. Tangan kananmu, yaitu tangan Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Saudara-saudara, ini bicara apa? Yang kedua, tangan Tuhan bicara tentang kekuatan dan kuasa Tuhan. Jadi kita sudah dapat bahwa tangan kanan bicara tentang apa? Kuasa dan kekuatan serta keselamatan. Nah, sekarang kita buka dengan cepat lagi Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu yang memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau.
Dia berkata, sebab aku ini Allahmu memegang dengan tangan kananmu. Dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Jadi kita dapat lagi kata tangan kanan Tuhan. Tangan kanan bicara tentang pertolongan Tuhan. Kata memegang tangan sedang bicara tentang pertolongan Tuhan. Tuhan menolong. Nah, cepat lagi pada ayat selanjutnya lagi. Tunggu sebentar supaya saya jelaskan saudara. Lalu Mazmur 16 ayat 8. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Kalau aku tidak goyah berarti Tuhan adalah kekuatan sekaligus Tuhan adalah Allah yang menyertai kita. Nah, saya baca lagi Matius 4 ayat 6. Lalu berkata kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Berarti Alkitab bicara tentang tangan kanan, bicara tentang menatang, menopang, saudara. Satu lagi, Kisah Para Rasul 3 ayat 7. Dalam konteks Petrus menyembuhkan seorang yang sakit. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu dan dia mulai berjalan. Nah, saudara-saudara, berarti kata di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 7, tangan kanan ini bicara tentang apa? Bicara tentang membantu orang itu bisa berdiri tegak dan berjalan. Jadi saudara-saudara, kalau kita baca sebagai ayat terakhir, Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Dikatakan tangan kanan Tuhan bicara tentang kemenangan. Kalau begitu begini maksud saudara, di hari ulang tahun ini kalau kita gabung kata di tangan kanan itu ada apa? Umur panjang. Kalau kita hubungkan dengan kata-kata tadi tangan kanan Tuhan, tangan kanan itu bicara tentang apa tadi? Kekuatan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, apalagi penyelamatan yang dari Tuhan, penyertaan Tuhan, topangan Tuhan, semua itu bicara tentang tangan kanan. Tangan kanan selalu bicara tentang tadi, kuasa Tuhan, topangan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan, pertolongan yang dari Tuhan. Tadi kan dikatakan begitu. Dalam membantu orang itu tegak berdiri, jadi kesimpulan saya sederhana. Ketika Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 16 untuk kita yang berhari ulang tahun, seolah-olah Tuhan mau bilang begini, ada dua perkara dari ayat pasal 3 ayat 16 dari Amsal ini. Pertama, bahwa kita harus sadar bahwa kalau kita sampai pada titik hari ini umur panjang, kita ditambahkan umur, kita sehat, kita masih hidup. Satu, itu karena sederhana. Karena umur panjang itu karena semata, tadi dia bilang apa? Karena topangan Tuhan, karena pertolongan Tuhan, karena Tuhan memberi kita keselamatan, karena Tuhan menyertai kita. Artinya bahwa umur panjang bukan ada di tangan kita secara otomatis. Tapi kalau kita ada umur panjang, itu karena ada Tuhan yang menolong kita, menyertai kita, menopang kita, dan menyelamatkan kita. Kesimpulan saya sederhana, bahwa kalau umur panjang ada di tangan kita, artinya yang pertama adalah satu, bahwa umur panjang itu anugerah, belas kasihan, dan pemberian Tuhan. Sebab kalau tidak, siapa yang bisa berdiri sampai hari ini? Sebab kalau tidak, kita tidak mungkin bisa ada sampai hari ini. Kita kuat, kita sehat, kita umur panjang sampai hari ini. Itu karena topangan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan. Itu karena keselamatan yang Tuhan kasih kepada kita. Itu adalah anugerah dari Tuhan. Namun dari pelajaran ini juga saya mendapati dua kesimpulan. Saudara-saudara, yang pertama, bila kita diberi umur panjang, ini adalah sebuah kehormatan dan sekaligus sebuah berkat daripada Tuhan. Karena itu, menyadari bahwa tangan kanan yang mendapatkan umur panjang dari tangan kanan Allah yang bicara tentang pertolongan, penyertaan Tuhan. Jadi sederhananya begini, kalau kita umur panjang itu karena pertolongan Tuhan. Karena itu kita diajak oleh Amsal, kalau kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan sehingga membuat kita umur panjang,
bisnis kita menjadi umur panjang, rumah tangga kita menjadi umur panjang. Karena tadi kesimpulan dari katakan tangan kanan tadi, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Jadi yang pertama yang Tuhan mau ajar, pertama kita harus bersyukur. Karena kalau kita masih ada itu karena Tuhan Yesus. Anda masih hidup itu karena Tuhan Yesus. Anda masih ada itu karena Tuhan Yesus. Bukan karena kuat dan gagahmu. Engkau ada sampai hari ini. Yang kedua, Alkitab sedang mengajarkan kita hal yang kedua, bahwa karena kita sadar bahwa Dia adalah sumber pertolongan, Dia sebuah sumber penyertaan Tuhan, atau Dia sumber jawaban kita, sumber keselamatan kita, sumber umur panjang kita. Maka yang kedua, kita bicara tentang apa? Di umur yang panjang ini Tuhan mau kita mengandalkan Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak pernah bisa mengerjakan apa yang disebut umur panjang. Dengar baik-baik. Karena manusia tidak bisa menciptakan apa yang disebut umur panjang. Kalau kita ada pun, itu bukan karena Anda mampu menjaga kesehatan Anda. Bukan karena Anda sehat. Karena ada banyak orang sehat tiba-tiba mati. Ada banyak orang sakit tapi umurnya panjang. Kalau begitu saya punya kesimpulan bahwa yang kedua, di hari ulang tahun ini Tuhan mau kita belajar yang kedua. Pertama, kalau kita menyadari hidup kita, umur panjang, berkat yang Tuhan kasih kepada kita berupa umur panjang ini hanya karena semata kekuatan Tuhan, semata karena topangan Tuhan, semata karena pemberian Tuhan, semata karena penyertaan Tuhan. Maka yang kedua, pelajaran kedua adalah belajarlah untuk mengandalkan Tuhan. Karena tangan kanan kita tidak pernah bisa menciptakan apa yang saya sebut sebagai umur panjang. Jangankan umur panjang untuk 1 tahun. 1 detik pun Anda tidak punya kuasa untuk menambahkannya. Namun kalau saudara bisa bertambah 1 tahun, satu lagi pelajaran, Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Yang terakhir, bahwa dari hari ulang tahun ini saya mau mengajarkan poin yang ketiga, yaitu saudara-saudara, Dia tidak hanya bicara tentang tangan kanan, tapi Dia bilang tangan kanan ada umur panjang. Artinya tadi saya bilang, umur panjang itu dari mana? Dari Tuhan yang menopang dan sebagainya. Karena itu supaya bisa kita umur panjang sederhana, kita harus mengandalkan Tuhan. Karena Tuhanlah sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber mujizat, dan sumber berkat, dan sumber umur panjang kalau boleh saya bilang. Namun yang terakhir, yang menarik adalah dia bilang bahwa di tangan kirinya ada kekayaan dan kehormatan. Saya mau bilang sama saudara, Tuhan tidak hanya memberi kita umur panjang, sebab kalau umur panjang tanpa pemeliharaan Tuhan, lewat berkat-Nya, maka kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Tidak ada orang yang makan batu, pasti makan nasi. Kalau kita masih ada karena kita membutuhkan bukannya umur panjang, tapi berkat Tuhan. Tadi dikatakan tangan kiri itu ada kekayaan dan kehormatan. Apa artinya? Saya tarik kesimpulan bahwa manusia itu terdiri dari 2. Itu tangan kanan dan tangan kiri. Seolah-olah Tuhan bilang begini, kalau engkau mau umur panjang, ini pelajaran yang terakhir. Kalau engkau mau umur panjang, kalau engkau mau dapat kekayaan dan Anda mau dihormati oleh Tuhan, maka saudara-saudara harus melakukan bagian saudara. Maksud saya begini, tangan kanan ada umur panjang, tangan kiri atau tangan kanan ada umur panjang, tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan. Artinya begini, bahwa manusia terdiri atau memiliki minimal 2 tangan atau memiliki 2 tangan maksud saya, kiri dan kanan. Untuk bisa meraih umur panjang atau untuk bisa meraih kekayaan dan kehormatan yang merupakan mimpi dari setiap manusia yang berumur panjang tentunya, adalah kita ingin kalau bisa selama kita hidup kita dapat umur panjang, kita dapat kekayaan, namun di sisi lain kita dihormati Tuhan dan sesama. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Tadi memang kunci pertama saya bilang bahwa karena menyadari itu semua karena Tuhan, maka kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi dari pelajaran yang ketiga saya dapat bahwa tangan kanan dan tangan kiri bicara tentang bahwa harus ada usaha daripada kita. Harus ada kolaborasi antara kita dengan Tuhan. Maksudnya umur panjang memang bisa datang dari Tuhan. Tetapi itu tidak hanya sekedar anugerah Tuhan. Tapi merupakan kolaborasi antara kita dengan Tuhan. Kekayaan yang Tuhan mau kasih di umur saudara yang bertambah ini, berkat apapun Tuhan mau tambahkan, itu bukan sekadar dibuang dari sorga berkat-berkat itu. Umur panjang juga dibuang begitu saja. Walaupun itu anugerah Tuhan, tapi maksud saya adalah sisi lain, Anda harus bekerja sama dengan Tuhan. Yang saya sebut sebagai kolaborasi. Maksudnya begini, sederhananya begini.
Kalau saudara mau umur panjang, bukan saja saudara mengandalkan Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih umur panjang. Andalkan Dia, berserah kepada Dia, minta belas kasihan Dia sehingga kita dikasih karunia umur panjang. Tapi maksud saya begini, tangan kanan dan tangan kiri harus sama-sama kerja. Tangan kanan kalau saya bilang mungkin itu bagian Tuhan, maka tangan kiri bagian kita, kalau saya boleh gambarkan. Apa artinya? Memang Tuhan mau memberkati kita, memang Tuhan mau kasih kita umur panjang. Tapi kalau kita sendiri tidak berusaha untuk bisa umur panjang, maka tidak mungkin kita umur panjang. Maksudnya apa, Pendeta? Maksudnya begini. Misalnya Tuhan bilang gini, oke lah, saya tetapkan kamu umur 70 misalnya. Tapi engkau tidak kerjasama dengan Tuhan. Engkau mabuk, ya, minum minuman keras, akibatnya engkau lever, hatimu rusak. Akhirnya umur panjang yang mungkin Tuhan kasih menjadi pendek. Kenapa? Karena saudara minum mabuk. Lalu dari minum mabuk itu, saudara penyakit. Dan akhirnya umur panjang tidak bisa saudara raih. Walaupun tadi saya bilang kita mengandalkan Tuhan, tapi kita tidak dijadikan orang bodoh. Kita harus berusaha untuk bisa umur panjang dengan cara apa? Kita makan makanan sehat, kita beristirahat dengan baik, kita ikut petunjuk dokter. Kita bilang kita mengandalkan Tuhan untuk umur panjang, tapi lemak babi kita makan berkilo-kilo. Padahal dokter sudah katakan, Pak Pendeta, anak Tuhan harus ingat kolesterol. Kita ingin umur panjang, tapi kita makan dengan makanan sembarang, akhirnya kita diabetes dan sebagainya. Berarti tangan kiri dan tangan kanan harus bekerja. Bukan hanya Tuhan, tapi kita harus melakukan bagian kita. Jadi kalau kita mau umur panjang, jaga kesehatan kita selain kita mengandalkan Tuhan. Jaga sesuai petunjuk dokter. Kalau sudah tua jangan sampai larut malam, tapi istirahat yang cukup, berolahraga yang cukup, makan yang sehat, dan teruslah berdoa. Itu yang saya maksudkan dengan tangan kiri. Bahwa tangan kiri pun harus bisa bekerja untuk mendapatkan tangan Tuhan, yaitu tangan kanan kalau saya bisa bilang begitu. Lalu saudara-saudara dikatakan begini, kekayaan dan kehormatan. Kalau saudara baca, kehormatan itu bicara tentang apa? Kalau saudara baca dalam konteks ini, kehormatan itu dikatakan di dalam ayat yang kedua, kalau tidak salah dikatakan begini, coba saya lihat dulu. Di dalam ayat yang kedua, di ayat yang ketiga, jangan kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkan itu pada lehermu, tuliskan itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapatkan kasih dan penghargaan atau penghormatan dalam pandangan Allah serta manusia. Apa artinya? Berkat di hari umur panjang ini bukan hanya umur panjang, bukan hanya berkat kekayaan yang Tuhan bisa kasih. Saya tidak bicara tentang kekayaan, saudara punya mobil, helikopter, tapi maksud saya adalah selalu ada berkat yang cukup untuk saudara. Tapi yang ketiga dikatakan, di tangan kiri bukan hanya ada kekayaan, berkat jasmani, tapi ada apa? Kehormatan. Kehormatan dari mana? Hormat dari Tuhan dan hormat dari manusia. Apa artinya? Saya bicara tentang satu kata, promosi. Saudara di umur panjang ini, Tuhan hanya bukan mengaruniakan umur panjang dan berkat-berkat jasmani. Dia juga ingin mempromosikan hidupmu. Kalau Anda seorang hamba Tuhan, mungkin dia mau pakai engkau lebih luar biasa. Kalau engkau anak Tuhan, mungkin dia mau angkat saudara menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi persoalannya tadi saya bilang bahwa anugerah memang dia kasih. Bahwa setiap apa yang kita alami adalah anugerah daripada Tuhan. Tapi juga sisi lain saya sebut sebagai harus ada usaha dan kolaborasi antara kita dan Tuhan. Jadi kalau kekayaan dan umur panjang kita sudah bahas bahwa itu hasil kolaborasi juga. Bukan hanya anugerah tapi kolaborasi kita dengan Tuhan. Maka untuk mendapatkan penghormatan dari manusia dan daripada Tuhan, dari pimpinan, direksi, dari bos, juga kita bisa dapat penghormatan, apalagi dari Tuhan, juga adalah tindakan nyata atau tindakan usaha kita juga. Contohnya, bagaimana saudara mau diangkat oleh pimpinan saudara, pangkat saudara naik, gaji saudara naik. Saudara hanya bilang, yang penting saya berdoa. Tapi saudara tidak menunjukkan kinerja yang baik, saudara tidak menunjukkan kerja yang baik, saudara tidak menunjukkan kualitas yang baik. Saudara kerja asal-asalan, saudara datang terlambat di tempat engkau bekerja, saudara datang terlambat waktu engkau berbakti, saudara datang terlambat waktu saudara melayani. Bagaimana mungkin Tuhan mau promosi saudara di hari yang berbahagia ini? Bagaimana mungkin Tuhan mau angkat kita kalau kita sendiri tidak punya niat untuk bisa bekerja bersama Tuhan? Kesimpulan saya sederhana, di hari ulang tahun ini Tuhan mau mengingatkan kita 3 hal. 1, kalau kita ada itu karena pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, berkat Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan karena Tuhan yang menyelamatkan kita sehingga kita masih ada.
Jadi kita harus sadar bahwa kita harus bersyukur kepada Tuhan karena kita ada, karena Tuhan. Ini bukan karena gagah dan kuat kita, tapi karena semata karena anugerah Tuhan. Yang kedua, dikatakan bahwa di tangan kanannya kekayaan dan kehormatan. Kita tahu bahwa kekayaan dan kehormatan tidak pernah didapat hanya hasil kerja keras kita, tapi dari Tuhan. Itu berarti di hari ulang tahun ini, saya mau ajak kita bahwa selalu terus mengandalkan Tuhan. Selalu andalkan Tuhan dan selalu berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir, saudara-saudara, bahwa untuk bisa mendapatkan 3 hal tadi, umur panjang, kehormatan, dan juga kekayaan. Itu tidak datang dari sorga langsung. Tuhan tidak membuang itu langsung ke atas pundakmu. Tapi ini merupakan kolaborasi antara kita dengan Tuhan. Sisi lain Tuhan bekerja dengan kekuatan kuasa untuk menolong kita. Untuk dapat umur panjang, kekayaan, dan kehormatan. Tapi sisi lain kita harus ada usaha. Bagaimana engkau mau jadi pejabat kalau engkau malas kuliah? Bagaimana engkau mau jadi seorang direksi padahal engkau malas bekerja, malas belajar, malas bangun pagi? Tidak mungkin engkau mendapatkan 3 hal ini. Engkau malas jaga kesehatan, engkau sembrono dalam makan, engkau sembrono dalam menjaga kesehatan, engkau tidak berolahraga. Bagaimana mungkin engkau dapat 3 hal ini? Dan yang terakhir, saya mau ingatkan kepada kita bahwa menyadari kita dapat anugerah dari Tuhan, bahwa semua yang kita dapat termasuk ulang tahun, termasuk berkat, jabatan, kekayaan, kehormatan. Kalau kita punya ada pangkat di sini, semua karena Tuhan. Karena itu pesan saya yang terakhir. Pakailah hidup ini, semakin bertambah ulang tahun, semakin bertambah usiamu, Tuhan minta satu, layanilah Dia, Sang Pemberi kehidupan, yang telah menitipkan umur panjang, yang telah menitipkan kekayaan, yang telah menitipkan kehormatan di atas pundakmu. Layanilah Tuhan, cintailah Tuhan, karena saya percaya itulah yang menyenangkan Tuhan. Itulah tujuan Tuhan, memperpanjang umurmu, supaya engkau makin hari makin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, dan melayani Tuhan, serta menyenangkan hati Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Jumpa lagi di saya di program selanjutnya. Dan banyak channel saya atau di dalam channel ini berisi banyak video kesaksian-kesaksian yang luar biasa, yang membangun khotbah-khotbah, renungan-renungan yang pasti akan memberkati saudara. Karena itu pesan saya, dukung channel ini dengan cara klik like, share, dan komen, serta tekan tombol subscribe-nya dan bunyikan lonceng supaya setiap kali kami buat video baru, Anda orang pertama yang akan kami berikan videonya. Dan setiap notifikasi akan kami kirimkan. Video-video terbaru pun akan Anda dapatkan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Shalom. Sekali lagi selamat ulang tahun. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan berkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati hidupmu dan rencana-rencanamu di dalam setiap perjalanan hidupmu. God bless you. Saya Pendeta Jerry Adu dari Kota Kupang. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.